dengan pemain-pemain yang mempunyai mental yang kuat yang akan memenangkan pertandingan. Timnas 19 kita benar-benar mencari pemain yang cara permainan memang benar-benar dari nol. Saya berterima kasih dengan Coach Indra ya. Terakhir mendekati masa pensiun saya berpikir apa yang bisa saya berikan kepada sepak bola Indonesia. Kita lolos Piala Dunia itu hanya sebagai titel ya. Goal terbesar saya adalah yang pastinya waktu di saat saya kecil pastinya keinginan untuk menjadi pemain sepak bola sangat besar ya, dan memang dalam berjalannya waktu memang di saat saya fokus dalam bermain saya tidak punya pemikiran untuk menjadi seorang pelatih ya, karena di saat itu saya hanya bisa fokus dengan latihan dan fokus bagaimana untuk mengembangkan secara kualitas individu saya sendiri. Dan memang di saat akhir-akhir mendekati masa pensiun saya berpikir apa sih sebenarnya apa yang bisa saya berikan kepada sepak bola Indonesia dan apa yang saya bisa tularkan kepada generasi muda selanjutnya. Dan saya berpikir mungkin saya menjadi pelatih menjadi hal yang menjadi pilihan saya untuk berkarir ke depannya, dan salah satunya berkat ayah saya bisa menjadi seorang pelatih seperti. Peran beliau sangat besar ya dan sangat luar biasa bagi karir kepelatihan saya, karena sekali lagi ayah saya membentuknya bukan saat saya sudah menjadi besar ya, tetapi saat saya masih kecil dan dalam saya menjalani proses saya sebagai pemain bola. Bapak mengajarkan banyak hal yang membuat saya itu yang saya bawa sampai sekarang, misalnya masalah kedisiplinan, masalah etos kerja di lapangan, termasuk masalah kejujuran ya, dan itu yang menjadi pegangan saya sampai saat ini dalam melatih ya. Masalah disiplin, masalah kejujuran itu menjadi hal yang penting buat saya, dan saya mau pemain-pemain saya pun sama mempunyai secara attitude sangat baik. Ya kebetulan ayah saya memang orang yang keras ya, dan itu bisa mungkin ditanyakan dengan pemain-pemain yang pernah bersama dengan ayah saya, termasuk saya sendiri yang pernah bersama dengan Bapak di Arseto Solo dulu ya. Dan jadi memang Bapak orang yang sangat keras, dan ada cerita lucu di situ. Di saat melatih, suara Bapak selalu terdengar hampir seluruh stadion, dan itu menjadi hal yang menurut orang menjadi ikon dari Bapak sendiri yang suaranya bisa sampai ke stadion, apalagi pemain yang di dalam lapangan. Dan itu menjadi panutan buat saya, menjadi referensi buat saya sebagai pelatih ya. Saya harus bisa memberikan yang terbaik buat pemain sendiri. Yang pasti pada awalnya memang sekali lagi saya berterima kasih dengan Coach Indra ya, karena sekali lagi kenapa saya sampai saat ini ada di tim nasional pasti ada peran yang sangat luar biasa dari Coach Indra, karena memang di tahun 2019 saya mendapat telepon saat itu dengan Coach Indra, dan Coach Indra menyampaikan untuk membantu Coach Indra di timnas U22 waktu itu persiapan di AFF sama di SEA Games. Dan sekali lagi saya bersyukur dan terima kasih dengan Coach Indra, hingga saat ini saya masih bisa menjalani proses saya sebagai pelatih tim nasional, dan saya selalu minta bimbingan dari beliau, minta masukan dari beliau untuk apa sih sebenarnya yang bisa saya lakukan untuk tim nasional. Dan sekali lagi saya terima kasih pada Coach Indra, dan terima kasih juga PSSI untuk kepercayaannya kepada saya untuk saya bisa melatih di tim nasional. Ya, memang kalau dari 2019 kebetulan saya sebagai asisten pelatih, memang di saat kita makan, di saat kita meeting, saya selalu datang lebih awal ya, karena sekali lagi saya ingin secara kedisiplinan bisa menerapkan kepada pemain. Selain itu ya kita harus menyiapkan ya, sebagai asisten kita harus menyiapkan di ruang makan situasinya seperti apa, apakah makanan udah siap atau ruang meeting udah siap, masalah kursi pemain bagaimana. Jadi itu yang menjadi job desk kami sebagai asisten pelatih ya, kita harus menyiapkan. Dan itu yang kenapa saya buat sebelum meeting, sebelum makan saya datang lebih dahulu, karena selain untuk memberi contoh kepada pemain ya kita harus menyiapkan segala sesuatunya agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Dari awal tadi saya bicara kenapa saya datang dulu, karena sekali lagi saya ingin menyiapkan segalanya bisa berjalan dengan baik ya. Kalau masalah video memang itu menjadi salah satu referensi saya sebagai pelatih ya. Kita harus banyak melihat banyak pertandingan, kecuali kalau kita masuk dalam sebuah turnamen ya kita fokus dengan apa yang dilakukan oleh lawan. Tetapi kalau di saat libur pun saya selalu banyak lihat video sebagai referensi untuk saya sebagai pelatih membuat sebuah game plan atau membuat sebuah
taktikal yang baru yang bisa kita terapkan nanti di tim nasional. Yang pasti ini menjadi tantangan yang sangat luar biasa ya sebagai pelatih timnas U16 ya, karena sekali lagi akan berbeda ya. Kalau di timnas senior mungkin kita kalau ingin memilih pemain kita hanya melihat di kompetisi yang ada di dalam termasuk kompetisi yang di luar. Kalau di timnas U23 kita masih bisa melihat bank data dari PSSI yang siapa saja sih pemain yang selama ini bersama-sama di timnas U20 misalnya, termasuk dari masalah di kompetisi. Dan saya bersyukur sekarang ada regulasi yang secara regulasi pemain muda harus tampil, itu membantu mungkin di timnas U23 dalam memilih pemain. Dan ini menjadi tantangan di timnas U16 ya, karena timnas U16 kita benar-benar mencari pemain yang secara dasar, secara permainan memang benar-benar dari nol, dan kita betul-betul harus benar-benar mencari dari 34 daerah yang ada di Indonesia ya, dan saya ingin mencari yang terbaik. Jadi kita membuat tesnya secara metode juga cukup panjang ya, kita tidak hanya bisa lakukan hanya dalam 1 minggu, hanya 2 minggu. Jadi ada beberapa fase yang kita lakukan, dan di fase 1 sampai di fase 4 termasuk sampai kita buat di fasenya fase ke-6 ya, karena di setiap fase kita ada 34 pemain, jadi total hampir sekitar 200 atau 300 pemain yang udah kita coba lihat. Dan saya bersyukur sampai saat ini kita bisa mendapatkan 23 pemain terbaik yang saat ini, yang mungkin menurut saya itu yang sesuai dengan karakter saya, sesuai filosofi yang saya buat. Dan 23 pemain ini adalah hasil dari seleksi yang udah pernah kita lakukan. Dan sekali lagi saya terima kasih dengan PSSI karena sudah membuat sebuah kompetisi usia muda yang sangat baik. Dan kita bisa lihat dari komposisi yang ada saat ini, rata-rata mereka bermain di kompetisi EPA, kompetisi Sulatin, dan mungkin ada liga-liga swasta yang lain. Ya memang dalam membentuk pemain sebelum kita masuk ke turnamen kita lihat dulu situasinya. Kalau kita tampil di Piala Asia ya situasinya kan berbeda dengan saat kita tampil di, contoh pemain tampil di Piala Sulatin, di EPA saat itu, terus habis itu ada di Piala AFF, habis itu ada di Piala Asia, di kualifikasi sampai di Piala Asia. Dan di situ kita melihat kalau kita tidak mempersiapkan secara fisik, secara masa otot pemain dengan baik ya kita tidak akan bisa berbicara banyak di Piala Asia. Mungkin kalau mereka tampil di Sulatin atau di EPA dengan situasi yang ada seperti yang biasa mereka lakukan mungkin masih bisa untuk bersaing di sana. Tetapi kalau kita ingin berbicara di Piala Asia atau di kualifikasi ya apa sih sebenarnya apa saja yang harus kita persiapkan, dan secara periodisasi kita persiapkan dulu masalah fisik agar di saat nanti masuk di sebuah taktikal atau di saat uji coba mereka udah siap, dan mereka akan lebih siap lagi nanti di saat pertandingan resminya. Ya kalau di usia mereka ini di usia 16, usia 17 memang secara kualitas kan kalau saya lihat secara kualitas dengan pemain-pemain dari negara lain hampir sama ya, 11-12 lah secara skill, secara pemahaman taktik. Saya lihat mereka hampir sama termasuk masalah fisik ya. Tetapi memang yang saya concern di sini masalah mental, karena sekali lagi masalah mental, masalah disiplin pemain itu yang sangat-sangat berbeda di usia mereka. Siapa yang bisa bermain secara baik, bukan hanya secara fisik, secara teknik, tetapi dengan pemain-pemain yang mempunyai mental yang kuat, itu yang akan memenangkan pertandingan. Sehingga sangat-sangat memperhatikan itu, dan saya bersyukur dan berterima kasih saat ini di tim kami ada tim psikolog juga yang sebagai membantu saya dalam mengontrol mental pemain, siapa pemain yang siap atau ada pemain yang mungkin secara mental turun ya dia akan bertemu dengan tim psikolog agar nanti di saat pertandingan secara mental mereka sudah siap. Ya banyak aturan yang banyak saya buat ya, karena sekarang kita tahu ya pemain usia muda mungkin di saat sebelum masuk di tim nasional mungkin belum tahu ya istirahat yang baik itu harus bagaimana, makan yang baik itu bagaimana, disiplin dalam latihan itu bagaimana, dan itu yang saya coba bentuk ya, karena sekali lagi saya mau goalnya pemain ini bukan ya juara kita lolos Piala Dunia, memang itu hanya sebagai titel ya, hanya sebuah prestasi ya, tetapi sekali lagi goal terbesar saya adalah pemain-pemain ini bisa sampai di timnas senior. Jadi kalau saya bilang saya gagal atau sukses adalah saya lebih baik atau lebih senang kalau saya melihat pemain-pemain timnas 19 bisa sampai di timnas senior. Kalau masalah Piala Asia, Piala Dunia itu hanya bagian dari proses sih menurut saya buat mereka. Tetapi goal terbesarnya mereka adalah mereka bisa sampai di timnas senior. Memang seperti tadi disampaikan masalah
peraturan ya. Kenapa peraturan itu dibuat? Bukan karena saya ingin mengekang pemain. Jadi karena saya ingin pemain punya disiplin yang baik agar itu yang mereka bawa ya, itu yang mereka bawa nanti sampai di timnas senior. Untuk peraturan-peraturan ini hampir ada beberapa, tapi yang paling utama adalah masalah handphone lah. Masalah handphone, kita pemain harus selalu mengumpulkan handphone di saat jam siang sama di malam ya, jam 9 mereka pemain harus kumpulkan handphone, termasuk saya minta dan diwajibkan pemain untuk selalu tidur siang. Tidur siang dilakukan setelah makan siang, dan setelah makan siang memang handphone harus dikumpulkan karena saya mewajibkan pemain untuk tidur siang, termasuk kamar pemain tidak boleh ditutup karena akan selalu dikontrol oleh staf official. Yang kedua masalah media sosial ya, sekali lagi selama saya selalu bicara saat saya memulai training camp, saya pastikan pemain tidak boleh melakukan update di media sosial. Agar apa? Agar pemain bisa fokus, karena sekali lagi media sosial kita tahu sendiri lah, media sosial bisa menjadi racun, bisa menjadi vitamin buat kita. Tetapi saya mau pemain-pemain saya fokus, termasuk di turnamen kali ini di Piala Asia. Saya minta pemain tidak melakukan update di media sosial, karena sekali lagi kalau kita menang kan pasti pujiannya sangat luar biasa, dan itu saya takut itu menjadi bumerang ya secara mental, secara fokus pemain. Dan saya berharap pemain bisa menjaga itu, tidak bermain media sosial sampai benar-benar kita bisa melihat sampai sejauh mana kita melangkah di Piala Asia ini. Ya pastinya berbeda ya di saat saya menjadi pemain hingga saat ini ya. Dan saya lihat saat ini kan ekspektasi masyarakat kepada sepak bola Indonesia sangat luar biasa ya. Bukan hanya untuk di level usia muda, bukan hanya di timnas U17, U20, U23 ataupun senior. Tapi kita bisa melihat ya dengan situasi sekarang, dengan menurut saya ya prestasi timnas Indonesia yang terus meningkat dari FIFA ranking, dari kelolosan kita di Piala Asia U23 sampai kita bisa juara SEA Games, sekarang kita bersyukur bisa lolos di Piala Asia 17, otomatis itu akan meningkatkan secara ekspektasi masyarakat kepada sepak bola Indonesia. Dan itu menjadi tantangan buat kami yang berada di dalam tim nasional Indonesia ya, bagaimana kami bisa memberikan yang terbaik agar ekspektasi orang kepada timnas Indonesia itu bisa selalu terjaga dan bisa terus meraih prestasi ke depannya.